ulama mengatakan bahwasanya niat itu masuk ke dalam 60, 70 bahkan 80 bab dalam fikih. Jadi nggak ada aktivitas kita yang nggak muat. Semuanya bisa dimuatin niat yang baik. Semua aktivitas kita bisa diniatin dengan niat yang baik dan mendapat pahala. Apa saja. Maka yang punya bini satu menambah satu biar tenang, Islamnya menambah dapat pahala. Tapi ini menjaga dapat pahala juga, dapat kemplangan juga. Dapat pahala juga, dapat kemplangan juga. Pada dasarnya dapat pahala. Gitu kan? Tapi kemplangannya karena bini tua galak. Jadi ansyiatul basyariyah, semua aktivitas kita apabila disertakan dengan niat yang baik, maka semuanya bisa mendapatkan pahala. Itu hadis yang pertama. Nah, bisa mana nih? Bisa sama yang ini nih? Bisa. Asal jangan terap aja, gitu ya. Asal jangan diterapnya yang salah, gitu kan. Main gaple pakai recian, niatnya hiburan. Dan bukan hiburan, itu mah judi, begitu. Main gaple, gitu ya. Niatnya hiburan tuh kalau pertama hiburan, yang kedua pakai recehan lagi. Gak beres. Jadi la tadkhul alal munkar. Niat baik nggak boleh dimasukkan kepada hal yang dilarang. Hal yang dilarang agama. Ini al-mubahat yang boleh masukin niat yang baik, maka menjadi ibadah. 70 bab, 70 aktivitas ubudiyah dan adatiyah itu bisa dimasukkan, dan itu pun dalam kehidupan kita. Mengapain aja sampai kita jadi orang perempuan, artinya bini lagi sakit, kita masak jadi ibadah itu ya. Anak pada sekolah kalau ntar nggak makan gitu kan, bini lagi sakit, kita masak, kita nyuci, itu nggak ada masalah. Itu jadi ibadah. Tapi kalau nggak bini sehat apa enggak, pagi-pagi dia nyuci, ini mendingan dia pakai konde udah. Jadi sekali-sekali nggak ada masalah gitu ya. Masa mereka ngiris-ngiris bawang nggak apa-apa. Alasan bini lagi sakit nggak apa-apa. Bini seger apa bini berdandan, kita mah ngiris bawang. Udah pakai rok aja kalau itu. Mudah-mudahan kita hadis yang ini bisa kita amalkan dalam hidup kita. Yang kedua, yakfil insan arba'atu hadis, memadailah kita bisa mengamalkan 4 hadis. Yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarku ma la yani. Baiknya Islam seseorang di antara kita adalah meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, meninggalkan hal-hal pepesan kosong. Kita meributkan sesuatu pepesan kosong dari pagi, gitu kan, dari habis isya sampai pagi, begadang ngobrol pepesan kosong yang diomongin, segala hantu, segala kuntilanak, segala buat apa ini? Dia mau kuntilanak, dia mau apa? Enggak. Ya kalau ngobrol sebentar, sudah selesai gitu. Ini kagak, 1 jam, 2 jam, 3 jam melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak perlu sama sekali. Nah, itu diantaranya untuk menjaga keimanan kita. Jangan berjam-jam ataupun dengan niat istilahnya hiburan, main catur, mati lu gitu kan. 4 babak, 5 babak masih terus saja. Itu kan namanya bukan hiburan udah. Gitu. Walaupun nggak pakai, pada dasar hukum aslinya nggak apa-apa. Ya sebentar 1 kali udah untuk memberikan ansitot yang dia punya akal supaya bergerak. Karena kalau akal kita ini kalau kita nggak pakai, seperti orang suka bawa mobil, lepas aja nggak bawa mobil sebulan 2 bulan bisa pikun, kan? Kita suka bawa mobil nih, kemudian udah nggak bawa mobil, udah jalanan kelupaan, kemudian banyak hal-hal yang
Karena dengan kita bawa mobil, itu kan banyak otak yang kita pikirkan. Ntar kalau ada orang dari belakang ngebut, ntar dari samping ngebut, ntar dari depan kendaraan, itu otak bekerja. Otak itu bekerja. Jadi terkadang kita meninggalkan menyetir mobil 1 bulan 2 bulan, otak itu nggak bekerja. Begitu pula yang orang suka main catur, gitu kan, main catur. Itu kan otak bekerja kan. Ntar kalau gua kemarin ntar kalau gua kemarin itu kan otak bekerja, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau sampai 10 babak, itu bukan bekerja, itu menyiksa otak namanya. Nggak boleh, itu tarku, ditinggalkan bagusnya demi menjaga stabilitas keislaman kita. Karena yang paling inti kita mesti jaga adalah di samping akal kita adalah keislaman kita. Nah kalau kita biarkan Islam itu sono kemari tidak dipupuk seperti pengajian ini, dia akan kering dan bisa. Itu diantaranya yang kedua. Tarku malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Kita ngobrol hal-hal yang sama sekali tidak diperlukan oleh negara, tidak sama sekali diperlukan oleh agama. Padahal mau pemilu, siapa yang kita akan pilih, siapa ini. Pada ilmu Allah bahwasanya siapa presidennya tahun 2004 sudah ada. Di sisi Allah sudah ada. Loh, kenapa kita repot-repot? Kita mah hak konstitusi kita pada waktunya, itu pun kalau kita pakai, kalau kita nggak ada masalah. Gitu. Tapi kok aku dari sekarang udah ribut-ribut, bendera udah ada 8 di rumahnya, ngapain? Pada waktunya saja, tatkala memang perlu kita mengambil hak kita, kalau enggak ada masalah. Namanya min husni isnad bil mar'i tarkuhu ma la yani. Baiknya Islam seseorang dalam meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, pepesan kosong diributin, gitu kan. Siapa aja kalau dia jadi presiden, kita bakal jadi kaya. Ada yang kira-kira begitu? Yang masih susah aja, yang bininya atur mah tetap aja. Mana bisa nambah? Bener ya? Ya kan, saya bingung. Maka saya berapa banyak datang yang dari kubu ini dan kubu ini loh? Enggak. Saya saya tidak lagi mau untuk mengajak orang ke A ke B ke C, nggak lagi sudah. Gitu kan. Dulu mudah-mudahan bisa, tapi sekarang nggak ada perlunya. Nggak ada perlu. Kenapa? Pada ilmu Allah, siapa presidennya tahun 2004 sudah Allah Ta'ala tahu. Kita nih nggak milih semuanya, kita nggak milih tuh, jadi udah ada. Karena itu saya pun muqaddar, sesuatu yang telah ditentukan Allah. Kenapa yang Allah Ta'ala tentukan kita yang ribut-ribut? Walaupun ada konstitusi kita mesti memilih dan sebagainya, kan kita bisa lihat siapa yang bisa membawa umat bangsa Indonesia ini kepada ridho Allah. Pada dasarnya kalau hakim ayakuna qadiran ayakudal basyariya ilal jannah, mestinya seorang pemimpin itu punya kemampuan untuk membawa menuntun mayoritas rakyatnya ke surga. Satupun gagal. Maka disinilah hak itu boleh kita tidak lakukan. Karena apabila kita lakukan, kita bisa salah. Al-hakim la budda ayakuna qadiran ayakuda syabbahu ilal jannah. Seorang presiden atau seorang raja atau seorang pimpinan hendaklah punya kemampuan untuk membawa rakyatnya ke surga. Ini di bawah satu aja dirinya Pak. Satu saja di bawah dirinya ke surga Pak. Apalagi membawa rakyat. Nah, tidak usah. Artinya cukup kita melakukan atau menggunakan hak konstitusi kita pada waktunya nanti. Itu pun kalau mau tapi sebagusnya adalah membersihkan tangan kita daripada tercemar dengan urusan begitu-begituan. Kemudian yang ketiga, al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang ketiga, hadis yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ini dan memadai, yang
al halal bayyin wal haram bayyin. Pada dasarnya kita umat Islam sudah tahu hukum Allah, mana yang boleh, gitu ya. Mana yang boleh, mana yang halal, mana yang haram. Kita udah tahu. Kita tahu. Ada pohon pepaya malam-malam nggak ada orang ya petikannya, itu apa namanya? Ternyata haram kan? Haram, kalian punya orang. Walaupun punya saudara kita, bilang dulu. Walaupun tuh, wah pepaya matang nih, gitu kan ya. Tak naik aja gitu. Punya siapa? Punya saudara? Enggak. Walaupun saudara kamu, bilang dulu. Apa namanya? Pepaya lu matang itu gua petik ya. Gitu kan, dia mau bilang, dia mau bilang jangan, bilang kagaknya. Ya udah, petik aja. Namanya tapi udah ada landasan. Jadi sesuatu yang haram menjadi halal. Belum pisang, belum apa. Walhasil yang haram ini kita tahu. Yang apa namanya? Apakah dibicarakan, gitu kan? Apakah dimakan, apakah dilihat? Pada dasarnya kita sudah tahu. Tinggal ngencengin rem doang tidak. Ini nggak boleh. Ini mah nggak boleh. Ini mah nggak boleh. Udah banyak tahu. Halal haram pada dasarnya kita sudah banyak tahu. Cuma ngapalinnya rada berat. Yang boleh mana, yang haram mana, gitu kan? Ada punya bini 2, pengen nambah lagi, boleh nggak hukumnya? Boleh. Coba lakukan. Kalau nggak boleh benjol, pada dasarnya semua juga kita tahu. Hukumnya kita udah tahu. Cuma ketika melangkah, ya pikir-pikir dulu. Apa saja. Bahkan apa namanya, ada HP di jalanan ini Pak, bukan kita ngambil. Kan hukumnya tidak muncul. Kita lagi naik motor, wah ada HP. Ini bukan punya kita kan? Punya orang. Namanya dalam bahasa fikih lukhoto, barang yang ditemukan di jalan dan berharga. Bukan kayak kita copotin nomornya, copotin apa ya, itu kan munculin namanya udah. Tetap pada posisinya dan ditaruh di tempat, gitu ya, taruh di tempat dan kasih pengumuman. Ya, tulis dalam Facebook kita atau dalam WA, saya menemukan HP merek ini. Saya menemukan HP di jalan. Nanti ada HP yang saya kehilangan HP-nya apa? Oh, bukan dia kalau itu yang punya. Sampai betul-betul bertemu kepada yang memilikinya. Ketika belum 1 tahun ini udah bukan menjadi milik kita sih. Belum 1 tahun belum menjadi milik kita. Nah ini bukan 3 menit sudah selesai. Iya buat ganti casingnya, ganti apa ya? Udah labu kampret warnanya ya. Ketika kita nemu di jalan itu masih barang apa? Dan itu baru menjadi milik kita 1 tahun. Karena dianggap ini bernilai. Kalau aslinya misalnya 2 juta atau 3 juta, dianggap bernilai. Kalau nemuin sapu tangan sih di jalan masih baru. Nah, harus apa yang kehilangan sapu tangan? Nggak ada. Udah bisa dipakai. Dan itu pun kalau ada besoknya ada yang apa namanya ngakuin, tetap dikasih karena itu bukan punya kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya Rasulullah katanya walaupun sekedar sepotong siwak, kalau itu bukan punya kita maka menjadi haram. Di sini beratnya, ukurannya, gitu. Jangan tanah 1000 meter, 100 meter, sepotong siwak seluruh sini. Kalau itu bukan punya kita, masalah kita ada. Siapa yang kehilangan siwak? Ada. Besok lagi, siapa yang kehilangan siwak? Kalau kita tulis di pinggir jalan, ada yang kehilangan siwak enggak? Sebetulnya seperti itu. Karena itu bukan punya kita. Nah seperti saya, ada sekarang udah kali yang hampir 11 tahun, ada jam tangan
mereknya apa, tinggal di masjid. Ya untung ada anak-anak itu berikan pada saya. Udah ya saya tulis di depan kalau ada yang ketinggalan jam, segera menghubungi. Terus hubungi saya gitu kan, bulan, 2 bulan, 5 bulan, ya cuma jenis biasa buatan Cina. Cuma kan punya orang, gitu kan. Udah kadang-kadang, ya sekarang kadang-kadang saya pakai, gitu kan. Gua tuh bukan niat memilikin. Kalau dipakai, nanti kan kelihatan sama orang. Jamnya, nah kalau begitu kan artinya dia jadi gak ada, baru kita akan kasih, gitu Bang. Jadi kenapa itu? Nah kalau sudah 1 tahun, kita kasih tahu begitu, udah kasih tahu, udah nggak ada yang punya, ataupun dia sudah meredoi, kena jemurah, gitu kan, kena jemur, maka dikategorikan tamlikul amanah. Artinya kita memiliki, namun dalam bentuk amanah. Artinya kapan saja barang itu ada yang ngakuin, maka hendaklah diberikan kepada yang punya. Itu bukan punya kita. Ini beratnya al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Memang halal itu jelas, haram juga jelas, tetapi pemahamannya seperti tadi, pada yang bukan jadi hak kita itu tidak akan bisa pindah kepada kita dengan sekedar kita hanya menemui, gitu kan. Harta orang tua, gitu kan, kita ambil tidak boleh sampai kepada hak waris turun, baru menjadi pindah hak, baru pindah hak. Apalagi sudah nemu di jalanan, apalagi dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini keempat hadis adalah yang berkaitan dengan masalah akhlak karimah. Ukurannya saudara-saudara adalah diri kita, adalah diri kita. Kalau lagi sakit gigi ada suara dangdut kencang banget, aku belum bikin kita keselnya udah kayak apa. Nah, kita mikirnya begitu. Bagaimana kalau pikiran kita? Maka ya ketika nyetir radio, ya sedang alias sedang untuk kita dengar. Jangan sampai tetangga yang lagi sakit gigi jadi berantem. Bapak ada pikirannya, gitu. Ukurannya seperti itu. Ukurannya adalah pada diri kita. Jadi lain yang hadis hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kita menjadi senang, apa yang kita menjadi suka, orang juga lain suka. Apa yang orang lain benci, diri kita benci, orang lain juga benci. Itu ukurannya seperti itu. Jadi tenggang rasa yang diperlukan dalam segala hal. Jangan bicara kekayaan di depan orang susah. Bohong gitu. Kita baru bangun rumah, kita baru beli mobil, gitu kan orang beras letternya kagak punya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan bicara kekayaan di hadapan orang-orang susah. Dan jangan berbicara tentang kebebasan di tengah-tengah orang-orang yang lagi di penjara. Nah, karena ada tenggang rasa. Dan jangan berbicara tentang anak banyak, anak baik-baik, soalnya di depan orang yang nggak punya anak atau anak bandel semuanya. Itu tenggang rasa. Kita harus jangan berbicara maka bicara wah gitu, semua anak semuanya. Tenggang rasa, itu akhlak, ya akhlak. Nah 4 hadis ini saudara-saudara, saya ulang lagi supaya mengaji ini ada pegangannya. Yang pertama, 4 hadis apabila kita dapat mengamalkannya cukup untuk agama kita. Yang pertama, hadis niat, innamal a'malu binniyat, ya pasang niat yang baik. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang dalam meninggalkan hal-hal pepesan kosong. Nggak perlu. Banyak hal-hal yang baik, banyak hal-hal yang manfaat yang bisa dia lakukan. Yang ketiga, al-halal bayyin wal haram. Barang yang halal jelas, yang haram jelas. Udah nggak ada kita tahu. Pada dasarnya sebagian besar kita udah tahu. Kita udah tahu. Kemudian ya
keempat adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li akhihi. Hal yang menjadi senang di orang lain hendaklah juga kita senang. Ini orang lagi senang habis beli motor, habis renovasi dari dulu, itu yang benci. Nggak ada penyakit apa enggak, semestinya senang kan? Punya saudara, punya tetangga, bisa berapa nih ada punya rezeki, itu kan ya, renovasi rumah, beli motor baru, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau lagi kita bisa, lagi nggak pakai kondangan kita bisa minjem, kan begitu. Jadi itulah 4 hadis ini kalau dapat kita amalkan, maka memadai daripada sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini namanya betul-betul ngaji. Ingatin, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin. Sekarang dikasih waktu untuk tanya jawab lah supaya hidup. Ya.